Selanjutnya ini kita akan membahas algoritma Euclid. Algoritma ini digunakan untuk mencari FPB dari KPK dari dua bilangan. Tetapi sebelum kita membahas algoritma Euclid ini, coba kita lihat ilustrasi berikut. Jadi algoritma Euclid ini berhubungan dengan teorema yang baru saja kita bahas. Teorema ini ya. Kemudian algoritma Euclid juga berhubungan dengan dalil algoritma pembagian yang minggu lalu kita bahas. Misalkan pertama diberikan dua bilangan ya. Dua bilangan ini S048 dan S127. Nah, berdasarkan dalil algoritma pembagian, maka ini kan bisa dibentuk menjadi gini ya, misalkan A sama dengan BQ plus R kan kemarin. R-nya ini sisa, Q-nya itu hasil bagi, B-nya pembagi, A-nya yang dibagi kan kemarin kayak gitu ya. Anggap aja di sini A-nya misalkan 48 ya. Pembaginya adalah 27, sisanya 1 ya. Sisanya 1, hasil baginya 1, kemudian sisanya adalah 21. Nah, dari dalil algoritma pembagian tadi, maka kita bisa menuliskan ini. 48 sama dengan 1 dikali 27 ditambah 21, di mana 1 adalah hasil baginya dan 21 adalah sisanya. Begitu pula untuk 27 dan 21, ini bisa kita tuliskan juga berdasarkan algoritma pembagian, maka 27 ini sama dengan 1 dikali 21 ditambah 6. Seterusnya ini sampai ini ya, kemudian 21 sama 6. 21 sama 6 juga bisa dibentuk menjadi seperti dalil algoritma pembagian. 21 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 3 ya. Kemudian 6 dan 3. 6 dan 3 ini bisa kita bentuk ke ini ya. 6 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0 ya. S5-nya akhirnya sama dengan 0 kan, seperti itu. Kemudian untuk mencari FPB dari 48 dan 27 ini berdasarkan teorema yang baru saja kita bahas ya. Maka FPB dari 48 dan 27 ini ternyata sama dengan FPB dari 21 dan 27. Bagaimana bisa seperti itu? Karena 48 merupakan penjumlahan dari 21 dan kelipatan 27 ya. Sehingga FPB dari 21 dan 27 itu kan sama dengan FPB dari 21 ditambah kelipatan 27 dan 27. Yang mana itu sama dengan 48 dan 27. Seperti itu. Begitu pula seterusnya ya. Algoritma dari 21 dan 27 itu sama dengan FPB dari 21 dan 27 itu sama dengan FPB dari 21 dan 6. Kenapa seperti itu? Karena 27 ini merupakan penjumlahan dari 6 dan kelipatan 21. Jadi FPB dari 21 dan 6 ditambah kelipatan 21 itu sama dengan FPB dari 21 dan 26. Seterusnya lagi kemudian kita tulis di sini FPB 21 dan 6 itu ternyata sama dengan FPB 3 dan 6. Bagaimana bisa seperti itu? Karena 21 ini merupakan 21 merupakan penjumlahan dari 3 dan kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Sehingga FPB dari 21 dan 6 ini sama dengan FPB dari 21 dan 6 ini sama dengan FPB dari 3 dan 6. Kemudian kita tulis juga lagi di sini 3 dan 6. Ternyata FPB dari 3 dan 6 ini sama dengan FPB dari 3 dan 3 ya kan, sama dengan 3. Ya kan? Nah, sama dengan FPB 3 dan 0. Bagaimana bisa seperti itu? Perhatikan di sini ya.
FPB dari 3 dan 6 itu sama dengan FPB dari 3 dan 3. Kenapa? Karena 6 merupakan penjumlahan dari 3 dan kelipatan 3, kan seperti itu. Nah, kemudian 3 dan 3 ini ternyata FPB-nya sama dengan 3 dan 0. Kenapa seperti itu? Karena 3 yang ini adalah jumlah dari 0 dan kelipatan 3. Jadi ini 1 dikali 3. 1 dikali 3, bukan 1,3 ya. Oleh karena itu ternyata FPB dari 4, 8, dan 27 ini sama dengan FPB dari 3, 3 dan 0, yaitu 3. Nah, 3 ini adalah S5. Jadi bagaimana sih bunyi dari algoritma Euclid? Nah, di sini misalkan diberikan dua bilangan ya, S0 dan S1. Di mana S0 ini yang lebih besar dari S1 ya. Nah, kemudian dari S0 dan S1 berdasarkan dalil pembagian, dalil algoritma pembagian, kita kan bisa membentuk S0 dan S1 ini sebagai ini kan. Ya. S0 sama dengan S1 kali K1 ditambah S2, di mana K1 di sini merupakan hasil baginya dan S2 adalah sisa hasil bagi dari S2 dengan S1. Nah, sama seperti sebelumnya, seperti ilustrasi yang baru saja kita lakukan. Nah, kita lakukan langkah-langkah seperti ilustrasi tadi ya. Nah, di sini setelah ada sisanya S2, maka S1-nya ini di sini, S2-nya pindah ke sini ya. Kemudian kita ikuti algoritma pembagian dan seterusnya sampai akhirnya sisanya ini sama dengan 0. Sampai sisanya sama dengan 0. Nah, karena kalau sisanya sudah sama dengan 0, maka ini misalkan Sn min 1 itu adalah, ini Sn plus 1 ya, ini Sn plus 1. Nah, kalau Sn plus 1-nya ini sudah sama dengan 0, maka FPB-nya adalah Sn. FPB dari S0 dan S1 adalah sama dengan FPB dari S2 dan S1. Kemudian sama dengan FPB dari S2 dan S3. Sampai seterusnya sampai ternyata S0 dan S1, FPB dari S0 dan S1 itu sama dengan FPB dari Sn, seperti itu. Kita langsung ke contoh aja ya. Oke, misalkan kita akan mencari FPB dari min 3 FPB dari 963 dengan 657. Nah, kalau kita mencari faktornya satu per satu, itu kan lumayan lama juga, sehingga kita menggunakan algoritma Euclid karena ini bilangannya lumayan besar kan kayak gitu. Nah, ternyata 963 ini sama dengan 1 dikali 657 ditambah 306, ya kan? Nah, sisanya 306. Ini 657 dan 306 ini kita buat algoritma pembagian lagi. Ini kita bagi dulu. 657 dibagi 306. Ini kan ternyata hasil baginya adalah 2. Ya, 2 dikali 306 adalah 612. Nah, ini ternyata sisanya adalah 45. Sehingga di sini hasil baginya adalah 2 dan sisanya adalah 45. Sehingga 657 dan 306 ini bisa kita tulis menjadi 657 sama dengan 2 dikali 306 ditambah 45. Nah, kemudian dari baris ini kita bisa menuliskan lagi. Ini kita lakukan langkah-langkah berulang kayak gitu ya. 306 ini ke sini, 45-nya ke sini ya. 306 dibagi 45 adalah 6. Sisanya 36, seperti itu ya. Ini seterusnya kemudian 45 dan 36 di sini. 45 dan 36 seperti itu ya.
45 dan 36, 45 bagi 36 adalah 1, sisanya 9. Kemudian 36 dan 9 ini ternyata 36 sama dengan 4 kali 9 ditambah 0. Ya kan, karena kita sudah sampai di angka 0 ini, maka FPB-nya adalah sisa yang tidak 0 kan tadi. Sisa yang tidak 0 adalah 9. FPB ini adalah FPB. Nah, FPB-nya adalah 9 seperti itu. Kemudian di sini akan diberikan contoh untuk algoritma Euclid kaitannya dengan kombinasi linier. Jadi untuk mencari FPB-nya kita kan menggunakan algoritma Euclid ya. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Misalkan kita akan mencari FPB dari 205 dan 75 ya. Kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. 205 di sini ya. 205 dibagi 75 adalah hasilnya 2, bersisa 55 ya. Kemudian 75 dengan 55. 75 ketika dibagi 55 hasilnya 1, bersisa 20. Kemudian 55 dengan 20. 55 dibagi 20 sama dengan 2, sisanya 15 ya. 20 dengan 15. 20 dibagi 15 adalah 1, sisanya 5. Kemudian 15 dengan 5, 15 itu merupakan perkalian 3 dan 5. Sehingga sisa yang tidak 0 di sini adalah 5, maka ini adalah FPB-nya. FPB-nya. Bagaimana kaitannya dengan kombinasi linier gitu ya? Kita kan punya FPB 205 dengan 75 adalah 5. Di mana Dimana 5 ini menurut kita lihat di langkah-langkah sebelumnya, 5 ini kan sebenarnya di sini ya letaknya. 5 adalah 20 dikurangi 1 kali 15 ya. 20 sama dengan 1 kali 15. Nah, sedangkan 15 sendiri ini ya, 15 ini ternyata dia adalah 55 dikurangi 2 kali 20 kan, seperti itu ya. Ini kalau kita jabarkan kan menjadi ini ya, dimana ini sama dengan 20 ditambah 2 kali 20 adalah 3 kali 20 ya. 3 kali 20 dikurangi 55 ya, dikurangi 1 kali 55. Nah di sini ya, 3 kali 20 dikurangi 1 kali 55. Kemudian 20 di sini, 20 yang ini kita bisa ganti jadi ini ya. 20 merupakan 75 dikurangi 55 kan. 75 dikurangi 1 kali 55 ya. Kemudian kita jabarkan 3 dikali 75 dikurangi 3 kali 1 dikali 55 dikurangi 1 dikali 55 ya. Nah di sini 3 kali 75 di sini ya. Kemudian 3 dikali min 155 dikurangi 1 kali 55 itu sama dengan 4 dikali 55 seperti itu. Kemudian 55 di sini kita ubah menjadi ini. Nah, 55 itu kan sama dengan 205 dikurangi 2 kali 75. Nah, kita tuliskan di sini. 3 dikali 75 dikurangi 4 dikali 205 dikurangi 2 kali 75. Ya. Nah, sehingga FPB dari 205 dan 75 ini merupakan kombinasi linier dari 75 dan 205, yaitu 11 kali 75 dan min 4 kali 205.